Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi SKPI yang terdapat di Universitas Valetehan. Apa itu SKPI? Di lamannya dijelaskan SKPI adalah surat keterangan pendamping ijazah yang merupakan rekam jejak mahasiswa ketika menjalani perkuliahan dan menjadi dokumen pendukung semua prestasi dan sertifikasi yang dicantumkan di kurikulum vitae. Jadi SKPI adalah dokumen pendamping ijazah ya, yang di dalamnya memiliki suatu kegiatan di non akademis maupun akademis yang dilakukan oleh mahasiswa selama mereka mengikuti perkuliahan di Universitas Valetehan. Nah, kegiatannya apa saja? Itu macam-macam, bisa berupa lomba, seminar, tugas akhir, apapun itu yang memiliki bukti otentik yang bisa dipertanggungjawabkan. Buktinya bisa berupa sertifikat, surat keterangan, ataupun SK-SK dan yang lain-lainnya. Intinya adalah bukti-bukti yang memiliki pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga nanti bukti-bukti tersebut akan diupload bersamaan dengan proses penginputan kegiatan di SKPI tersebut. Nah, di laman SKPI ini mahasiswa nanti akan menginput kegiatan yang dia ikuti selama menjadi mahasiswa di Universitas Valetehan secara mandiri ya. Jadi nanti proses penginputannya dilakukan oleh mahasiswa masing-masing. Nanti ajuan yang dibuat oleh mahasiswa akan divalidasi dua tahap. Tahap pertama akan divalidasi oleh admin program studinya masing-masing. Dan selanjutnya di tahap kedua akan divalidasi oleh dosen pembimbing akademiknya masing-masing. Untuk proses penginputannya kita akan perlihatkan, kita saksikan bagaimana cara proses penginputan laman SKPI Universitas Valetehan. Untuk mengakses laman SKPI dapat diakses di alamat skpi.uf.ac.id. Nah, berikut tampilan utama aplikasi SKPI. Di sini ada keterangan penjelasan mengenai SKPI secara singkat. Nah, untuk mahasiswa bisa menggunakan laman login dengan mengklik tombol login di bawah sini ya, di tombol hijau login kita klik. Nah, setelah kita klik nanti akan diarahkan ke halaman login skpi.uf.ac.id. Nah, di sini ada akun, ada form yang harus diinput. Di sini ada diharuskan memasukkan NIM-nya masing-masing dan passwordnya. Nah, untuk akun SKPI ini sama dengan akun faiz.uf.ac.id. Jadi akunnya disamakan, sudah sinkronisasi. Jadi ketika mahasiswa Valetehan yang sudah bisa login menggunakan akun faiz.uf.ac.id otomatis juga bisa mengakses laman skpi.uf.ac.id karena akunnya kita samakan. Misal kita akan menggunakan NIM ya. Nah, ini kita demokan NIM untuk mahasiswa D3 keperawatan. Nah, kita inputkan juga passwordnya. Kalau sudah, kita coba klik login. Nah, berikut tampilan utama di laman SKPI untuk menu mahasiswa. Nah, di atas ada nama penggunanya. Di sini namanya Asep Saifullah. Di bawahnya juga ada keterangan singkat apa itu SKPI. Dan di selanjutnya ada panduan singkat petunjuk SKPI. Jadi kalau nanti pada saat penginputan lupa ataupun masih bingung, bisa membaca dulu panduan SKPI-nya di menu utama SKPI dijelaskan. Nah, di bagian paling bawah ada informasi akun. Bahwasanya akun yang digunakan di SKPI menggunakan akun yang sama untuk mengakses laman faiz.uf.ac.id. Jadi bila mana ada lupa password atau terkendala tidak bisa diakses, bisa menghubungi admin program studinya masing-masing.
Nah, untuk penginputan SKPI sesuai dengan petunjuk ya, nanti mahasiswa bisa klik di sini di menu input SKPI. Nah, lalu akan muncul menu informasi tambahan. Kita klik informasi tambahan. Nah, di sini adalah halaman pengajuan kegiatan yang ada di SKPI yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Nah, mahasiswa tinggal klik tambah ya untuk mengajukan ajuan baru. Klik tambah. Nah, nanti akan diarahkan ke penambahan data ajuan SKPI. Nah, di jenis kegiatan mahasiswa bisa memilih. Nah, di sini ada banyak jenis kegiatan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, jenis kegiatan itu bisa disesuaikan dengan ajuan yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Nah, jenis kegiatannya itu ada pelatihan, workshop, seminar, sertifikasi keahlian, kerja praktek, dan yang lain-lainnya, ada sanggar juga, kursus, sampai pengalaman berorganisasi dan yang lain-lain. Nah, ajuan-ajuan yang dijelaskan di sini adalah ajuan-ajuan yang sudah didata di SKPI. Jadi setiap ajuan yang akan diajukan oleh mahasiswa bisa disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Misalkan kita akan melakukan kegiatan atau penginputan SKPI ini berupa kegiatan seminar online atau webinar. Jadi kita pilih jenis kegiatannya adalah seminar ya, regional, nasional, dan internasional, karena kita akan menginput SKPI-nya berupa kegiatannya adalah mengikuti seminar. Nah, setelah itu kita persiapan dulu berkasnya. Jadi sebelumnya telah kita siapkan dulu ya, ini adalah contoh berkas berupa sertifikat yang akan kita upload sebagai bentuk pertanggungjawaban pada saat pengajuan SKPI nanti. Nah, setelah kita siapkan, kita kembali ke laman SKPI. Di bawah ada judul atau prestasi atau capaian yang harus kita input. Karena ini adalah kita ingin mengajukan kegiatan seminar, kita akan input judulnya ya. Jadi pilih salah satu saja kalau misalkan ada prestasi untuk lomba, capaian itu untuk kegiatan yang lain, dan judul untuk kegiatan seminar dan yang lainnya. Jadi disesuaikan saja. Kita isi ya di judul sesuai dengan ajuan yang akan kita ajukan. Nah, di paling atas ini adalah untuk bahasa Indonesianya, dan yang di paling bawah adalah untuk bahasa Inggrisnya. Jadi sesuaikan judulnya dengan bukti yang berupa sertifikat yang akan kita ajukan nanti. Jadi harus sama ya, untuk agar tidak ditolak ajuannya. Nah, setelah kita isi judulnya sesuai dengan sertifikat yang kita dapat, lalu di menu upload kita akan mengupload sertifikat yang tadi kita upload. Kita pilih file dulu. Ini kita upload. Setelah kita pilih filenya, lalu kita simpan untuk menyimpan ajuan yang kita buat. Nah, seperti ini ya. Ini contoh ajuan yang sudah kita buat. Di sini ada informasi kegiatannya berupa seminar ya. Kegiatannya atau judulnya sudah juga ada di sini. Nah, ini berkasnya, tanggal ajuan, dan ini ada keterangannya belum dicek, dan statusnya masih ada di admin program studi. Jadi ini ajuan yang kita buat. Nah, lalu selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Jadi nanti setelah kita buat ajuannya, kita cukup menunggu sampai ajuan itu diproses dan disetujui oleh dua level ya. Yang level pertama adalah disetujui oleh admin prodi, dan level kedua adalah disetujui oleh pembimbing akademiknya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan cek bagaimana prosesnya. Nah, berikut adalah ajuan yang sudah diproses ya. Nanti keterangannya juga berubah. Di sini keterangannya ajuan valid dan statusnya pun berubah. Yang tadi diproses admin program studi, kini ajuannya berubah menjadi proses pembimbing akademik. Dan yang artinya ajuan yang telah dibuat
sekarang sudah masuk ke inboxnya pembimbing akademiknya masing-masing. Jadi untuk mahasiswa sekarang sudah bisa melihat proses pengajuannya sudah di-approve ke PA-nya masing-masing, dan yang harus dilakukan adalah kembali menunggu sampai proses pembimbing akademik memvalidasi ajuan tersebut. Dan ini adalah tampilan ajuan yang sudah disetujui oleh pembimbing akademik. Statusnya sudah berubah kembali menjadi ajuan telah disetujui, yang artinya ajuan yang tadi kita buat telah disetujui dan sudah di-approve, jadi sudah berhasil. Jadi dalam setiap ajuan umumnya memiliki dua opsi ya, bisa disetujui ataupun ditolak. Nah, bila mana nanti ajuan kita statusnya ditolak, tidak perlu khawatir, nanti pada saat ajuan itu ditolak, kita cukup hapus ajuan yang ditolaknya, lalu kita ajukan ulang, namun dipastikan kita sudah mengetahui ya kenapa ditolaknya, karena biasanya kalau untuk petugas yang memvalidasi pembimbing akademik ataupun di program studi ketika menolak ajuan, pasti akan menyertakan keterangan di sini. Jadi kalau misalkan ajuan tersebut berkasnya tidak valid ataupun salah ataupun judul kegiatannya salah, biasanya si petugas validatornya akan memberikan pesan di keterangan. Jadi kalian baca keterangannya apa, kalau sudah paham kenapa ditolak, nanti ajuan yang sudah ditolak kalian hapus, nanti dibuat ulang ajuannya dengan memperbaiki sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh bagian validasi. Seperti itu proses penginputan kegiatan di SKPI. Bila mana nanti ada masalah proses pengajuan ataupun proses login, bisa menghubungi admin program studinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.